Ya, kenapa publik mendesak Prabowo untuk mengangkat Anies Baswedan menjadi kepala satuan tugas untuk menyelesaikan pagar laut dan pemalsuan HGB di laut? Ini kan masalahnya sekarang sedang diurus oleh kementerian terkait. Bahkan sudah masuk ke kepolisian, sudah masuk ke kejaksaan. Ada ranah pidana dan ada ranah administratif. Sudah terbukti di mana-mana sekarang. Dan terkesan, publik melihat terkesan ini ada kelambanan, ada semacam keinginan untuk mengatur-atur agar tidak sampai kepada otak dari pemagar laut itu sendiri yang ditenggarai, yang diduga publik berkaitan dengan PIK, berkaitan dengan PSN, berkaitan dengan aguan yang dilaporkan oleh Abraham Samad ke KPK, yang berkaitan juga dengan Jokowi. Lantas kenapa publik mendesak Anies Baswedan untuk menyelesaikan masalah ini? Sederhana, kegamangan Prabowo untuk menyelesaikan hal ini itu ada kaitan-kaitannya, secara baunya ada kepada kaitannya dengan PIK 2, kemudian PSN, aguan dan Jokowi. Tentu saja gamang. Orang yang sudah mengendorse Pak Prabowo kemudian ada masalah, tentu saja dia gamang membuat keputusannya. Maka sebenarnya ada jalan terbaik kepada Prabowo. Ini dari para orang-orang yang berniat baik kepada Prabowo. Artinya mereka adalah pendukung Prabowo secara silent. Artinya mereka menginginkan yang terbaik kepada Prabowo juga, agar bisa mengambil keputusan yang terbaik juga. Dan makanya mereka menginginkan Anies Baswedan dijadikan kepala satuan tugas agar Prabowo pun lepas dari masalah ini. Kenapa begitu? Mencontoh kepada kejadian tahun 2017 Anies Baswedan mencabut izin reklamasi pantai itu, sebenarnya tak ada yang tersakiti di situ. Tidak ada. Bahkan Prabowo sendiri dari Gerindra yang mendukung Anies Baswedan malahan tidak diikuti oleh Anies Baswedan pada waktu itu. Malahan tidak merasa rugi. Artinya begini kawan-kawan. Pada waktu Anies mencabut izin reklamasi pantai itu, Prabowo dijadikan jembatan oleh Agung Sedayu Group untuk meminta Prabowo agar Anies Baswedan membatalkan mencabut izin reklamasi pantai. Pada waktu itu, Anies datang ke situ. Dan kalau kita lihat, Anies tidak gamang di situ. Mengaku hanya sebagai pendengar, tidak berkomentar sedikit pun. Memang mereka menemui dan kita dengarkan aja, tapi saya tidak ada komentar, dengerin aja. Siapa saja Pak yang hadir? Ya, yang Anda baca di majalah itu. Pak, Bapak ngerasa... Kabar pertemuan Anies Baswedan dengan pengembang pulau reklamasi berawal dari pemberitaan majalah Tempo. Kami kutip dari laman tempo.co, pertemuan berlangsung pada Agustus lalu di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dan menurut isu-isu yang beredar, Anies ditawarkan beratus miliar supaya jangan mencabut izin reklamasi pantai tersebut. Tapi Anies tidak bergeming. Prabowo yang diminta oleh Agung Sedayu Group untuk menjadi jembatan kan tidak terkena masalah. Kenapa Prabowo tidak terkena masalah? Karena Anies menolaknya ini, menolak mencabut ini. Kenyataannya pada waktu itu 2017, 2024 barisan-barisan aguan atau oligarki itu kan tetap mendukung Prabowo. Nggak teringat lagi mereka pada waktu itu tidak bisa dijembatani untuk menghalangi Anies Baswedan mencabut izin reklamasi pantai. Kan tak teringat lagi, tetap didukungnya Prabowo tahun 2024, padahal tak berhasil memaksa Anies Baswedan untuk mencabut izin reklamasi pantai. Di situ bisa kita lihat bagaimana, kenapa Anies tidak mau kemudian nyaman untuk melakukan hal itu. Sebenarnya kuncinya satu kawan-kawan. Cara Anies itu mencabut izin reklamasi itu sama sekali tidak merugikan oligarki Agung Sedayu Group pada waktu itu. Tidak sama sekali. Dan rakyat pun yang nelayan-nelayan yang terzolimi selama ini berhenti dizolimi dengan mencabut izin reklamasi itu. Artinya rakyat kembali seperti biasa, tidak dirugikan. Tapi kawan-kawan tahu enggak,
pulau-pulau yang sudah jadi itu dilanjutkan oleh Anies Baswedan, dikeluarkannya IMB untuk pengembang Agung Sedayu Group. Mereka tidak rugi, beruntung di situ. Tapi memang tidak boleh untung serakus-rakusnya. Memang karena dasarnya mungkin rakus, mereka inginkan lebih lagi. Padahal sudah untung di situ. Apa artinya? Anies mengambil keputusan win-win solution pada waktu mencabut izin reklamasi pantai. Oligarki tidak dirugikan di situ, diuntungkan juga. Tapi jangan terlalu rakus sehingga menzolimi rakyat. Makanya didesak Prabowo sekarang. Prabowo pun akhirnya kan didukung oleh Agung Sedayu Group lah kita katakan. Atau Aguan lah. Aguan kan dekat dengan Jokowi. Jokowi kan mendukung Prabowo. Artinya apa? Dari segi politik, Prabowo tidak dirugikan sama sekali. Walaupun tidak berhasil menjembatani antara Anies dengan Agung Sedayu Group. Ya, dengan mungkin imbalan-imbalan tertentu. Tapi Prabowo kan tetap didukung oleh Aguan oligarki pada waktu 2024. Nah, sekarang pun kalaupun Prabowo ingin melepaskan diri dari masalah-masalah tersebut, melepaskan diri agar namanya tidak cemar dari oligarki yang seakan-akan tidak mau melindungi oligarki, dia bisa bentuk Satgas, kemudian menjadikan Anies Baswedan menjadi kepala Satgasnya agar Anies bisa mencari win-win solution. Oligarki tidak dirugikan, rakyat jangan dianiaya. Karena masyarakat sudah tahu kapabilitas Anies Baswedan menyelesaikan izin reklamasi pantai, mencabut izin reklamasi pantai dengan tanpa tending aling-aling, dan dia terbukti tidak merugikan siapapun. Yang dia tahan adalah jangan sampai terlalu rakus oligarki ini. Kenyataan sekarang PIK itu jalan kok, malah menjadi PIK 2 sekarang. Dulu itu yang dicabut izinnya oleh Anies Baswedan adalah PIK 1. 2017 sampai 2022 tetap jalan, malahan di Jakarta itu masuk ke PIK 2 lagi. Anies Baswedan sudah menjadi gubernur, asal tidak merugikan masyarakat. Kan itu tujuannya oleh Anies Baswedan. Makanya publik sekarang mendesak Prabowo, tempatkan Anies Baswedan, minta Anies Baswedan menjadi Satgas itu untuk menyelesaikan hal itu. Gampang, Prabowo tidak tercela namanya oleh oligarki dan rakyat. Prabowo jadi nyaman. Artinya jangan menjadikan menteri-menterinya sekarang itu yang suka membuat persoalan, bukan membantu dia menyelesaikan persoalan. Angkatlah Anies entah sebagai apa untuk menyelesaikan masalah, bukan pemberi masalah, bukan pembuat masalah seperti menteri-menterinya Bahlil, Sri Mulyani dan lain-lain yang cenderung membuat masalah. Itu yang membuat publik menginginkan Prabowo mengangkat Anies Baswedan menjadi kepala satuan. Ya, mungkin lebih dari itu, mungkin jadi Menko dan lain-lain. Itu hanya dari saran dari para pendukung silent dari Prabowo, pendukung presiden kita sekarang. Terima kasih.